Sebenarnya bertani itu kita harus selaras dengan alam. Kalau selaras dengan alam atau ramah lingkungan itu secara finansial atau secara biaya produksi kita bisa menekan serendah-rendahnya. Perkenalkan, nama saya Bendil Sumarno, petani padi organik dari Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Awal mula saya bertani dulu 2013, selama 1 tahun atau 3 musim saya belajar menanam padi. Karena di sini, di lingkungan saya itu mayoritas adalah petani konvensional atau tanamannya adalah tanaman padi. Saya ngikut aja ke tetangga-tetangga yang menanam padi. Setelah saya jalani menanam padi selama 3 musim atau 1 tahun, saya juga menghitung biaya produksi yang nantinya akan menjadi referensi pada waktu panen. Hasilnya berapa dan dikurangi hasil produksi itu menjadi laba. Tetapi yang saya temukan pada saat itu dalam 3 kali musim itu bertani secara konvensional itu keuntungannya sangat tipis atau sangat sedikit karena biaya produksinya itu selalu meningkat dan semakin banyak. Saya memandangnya bahwa pertanian di Kabupaten Ngawi ini potensi yang terbesar tanaman padi itu akan menjadi peluang ketika nanti bisa beralih ke pertanian organik ini. Dalam sisi bisnis ini juga bisa diandalkan di pertanian organik. Dari segi budidaya, karena pertanian organik ini pasti biaya produksinya bisa ditekan maksimal mungkin, yang akhirnya nanti keuntungan juga bisa lebih besar. Dan untuk pasca panen atau pengelolaan pasca panen dan nanti menjadi produk beras organik, ini di pasaran juga peminatnya semakin meningkat. Ini yang menurut saya merupakan salah satu usaha pertanian yang menjanjikan. Pertama kali saya mencoba praktek atau beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik itu, saya ikut pelatihan pertanian organik. Pada saat itu langsung saya praktekkan selama 3 musim. Tapi luasannya belum banyak ya. Saya belum berani banyak karena memang cara umum pengetahuan petani itu menanam padi itu harus memakai pupuk dan juga pestisida kimia sintetis. Nah ini kok ada metode menanam padi yang tidak memakai pupuk dan juga pestisida kimia sintetis. Ini menurut secara umum petani itu masih ragu kan, bagaimana hasilnya nanti, apakah bisa baik, bagaimana pengendalian hama dan penyakitnya. Ini secara umum petani masih ragu. Dukungan dari lingkungan bahkan dari keluarga itu ya mereka sangat pesimis bahwa ini akan berhasil atau tidak. Tetapi saya tetap nekat melakukan itu dengan izin orang tua. Saya praktekkan menanam padi secara organik. Hasil akhir saya praktek itu sampai hari ini hasil dari pertanian organik atau menanam padi secara organik ini sudah sama dengan hasil padi yang ditanam secara konvensional. Secara umum bahwa perbedaan dari padi organik dan juga padi yang konvensional ini berbeda pada perilaku. Yang jelas secara umum bahwa padi konvensional ini pasti menggunakan pupuk kimia sintetis dan juga pestisida kimia sintetis. Kalau di padi organik itu sudah kita tidak memakai sama sekali pupuk kimia sintetis dan juga pestisida kimia sintetis. Semuanya kita bikin sendiri oleh petani. Terkait dengan kualitas hasil atau kualitas tanamannya, padi organik itu lebih segar dan karena daunnya lebih segar, maka pengisian bulirnya itu bisa sampai pangkal. Kalau padi tanam secara konvensional itu biasanya banyak gangguan dan juga daunnya akan lebih cepat kering sebelum tua atau sebelum waktunya panen. Kalau petani secara umum itu memandang bahwa pertanian organik atau menanam padi secara organik itu ribet. Setelah melakukan itu bisa membedakan, justru lebih mudah mengelola atau menanam padi secara organik daripada yang konvensional. Karena semuanya kita bisa membuat sendiri dan disiapkan sendiri. Dari segi hasil panen yang hari ini atau musim ini kita sudah bisa sama dengan produktivitas yang ada di padi konvensional, yaitu 1 hektar sekitar 7 ton itu. Bahkan kalau di musim kedua biasanya yang sering dikeluhkan petani itu di musim tanam kedua, yakni banyak gangguan dari hama dan penyakit. Kita biasanya malah tonasenya lebih tinggi daripada yang konvensional. Terkait dengan rendemen kita biasanya juga lebih tinggi daripada yang
konvensional. Artinya rendemen itu ketika nanti pasca panen itu diolah atau diproses, dijemur dan nanti diproses menjadi beras, itu rendemennya yang organik itu bisa lebih tinggi. Kalau dari segi yang lain, bahwa sudah jelas tanaman organik atau padi organik ini secara kesehatan ini jelas lebih sehat, karena kita tidak memakai pupuk kimia dan juga pestisida kimia sintetis. Kalau petani padi organik di desa saya ini baru mencapai luasan lahan sawah itu yang ditanami padi secara organik itu sekitar 30 hektar. Dari luasan di tanah sawah yang biasanya ditanaman tanaman padi itu satu desa 200 hektar, sekitar 200 hektar itu. Untuk harga jual beras organik, kita di komunitas itu menjualnya lebih tinggi daripada beras yang konvensional. Jadi kalau ada aturan pemerintah HET itu harga eceran tertinggi di beras kimia itu kan diatur oleh aturan pemerintah. Karena di beras organik ini masuk pada beras khusus, salah satu beras khusus, maka dia tidak menjualnya di atas HET pun boleh. Kita menjualnya yang mentek susu ini beras 1 kilonya itu 16.000. Tetapi yang untuk mentek wangi itu di bawahnya. Dan juga beras-beras IR yang dibudidaya secara organik ini juga di bawahnya 15.000. Ada lagi beras khusus, ada beras merah itu lebih mahal. Kita jualnya 18.000 per kilogram. Pemasaran beras organik dari komunitas kita itu kita dari teman ke teman gitu ya, yang ada di luar kota dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ada kerjasama dengan penampung, jadi dari sawah setelah panen itu sudah ada yang membeli. Kalau secara umum sebenarnya semua padi ini, jenis padi ini bisa ditanam secara organik. Tetapi pengalaman dari saya dan juga teman-teman di komunitas, ciri-ciri secara umum padi yang mudah ditanam secara organik itu adalah satu, daun lebar. Jadi kalau varietas padi yang daunnya lebar ini akan cenderung lebih mudah ditanam secara organik. Untuk usia tanaman padi organik ini sama dengan tanaman padi konvensional. Itu tergantung varietasnya. Secara umum di lingkungan saya itu yang ditanam adalah varietas yang umurnya sekitar 115 atau 120 hari setelah sebar. Dan ini kalau ditanam secara konvensional maupun organik juga akan sama. Untuk menanam padi organik ini yang perlu disiapkan itu sebenarnya adalah perilaku ya. Bagaimana perilaku budidaya secara konvensional yang memakai pupuk kimia dan pestisida kimia itu beralih ke perilaku menanam padi secara organik. Secara teknis sebelum menanam padi organik itu adalah harus menyiapkan komposnya dulu. Karena komposnya ini adalah kebutuhan utama dalam bertani secara organik. Lah untuk mempersiapkan kompos itu bahan-bahannya kita biasanya atau saya sendiri mencari itu yang paling mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar. Seperti misalkan bahannya adalah kotoran hewan. Bisa kotoran sapi, kotoran kambing, atau selain kotoran hewan itu juga kita bisa memakai dedaunan, itu bisa juga dibuat untuk kompos. Dan yang lebih banyak itu biasanya karena kita di sini ada lingkungan petani padi, itu adalah sisa jerami itu bisa dibuat menjadi kompos, bahkan itu akan lebih baik daripada kompos dari kotoran hewan. Yang diproses atau difermentasi rata-rata itu ya 21 hari sampai 30 hari itu sudah menjadi kompos. Dan di kami itu biasanya akan kita tambahkan pada waktu fermentasi itu 20% dari bahan organik itu adalah arang sekam. Setelah mempunyai kompos, barulah kompos itu kita buang ke lahan sawah kita sebelum dibajak. Kita taburkan kompos itu sebelum dibajak, lalu baru proses pengolahan lahan dibajak. Itu dilakukan pembajakan ini minimal itu 2 minggu sebelum tanam. Karena apa? Sisa-sisa jerami yang ada di lahan ini juga ada waktu untuk proses pengomposan atau proses dekomposisi. Untuk teknis penyebaran komposnya itu sebenarnya yang penting merata itu saja ya. Misalkan berapa luasan tanah sawah kita dengan kompos sekian ton itu diratakan. Tetapi kalau pengalaman kami dengan komunitas yang melakukan riset beberapa musim itu
yang paling baik di lingkungan tanah kami itu membutuhkan 30 ton kompos per hektar. 30 ton per hektar itu hanya 1 kali pengomposan. Dan selanjutnya kita hanya mengandalkan dari sisa jerami padi musim sudah kita panen itu. Setelah kita menyiapkan lahan, tentunya kita juga bebarengan dengan menyiapkan benih padinya atau penyemaian padinya. Ini biasanya dilakukan dengan penyemaian kering ya. Biasanya bisa dilakukan di pinggir rumah atau di halaman rumah itu. Untuk pembenihan yang perlu kita siapkan adalah benih yang bernas itu ya. Benih yang bernas ini kita memilih benih padi atau bulir padi ini yang penuh, isinya berasnya itu penuh gitu. Bernas itu artinya itu bahwa kalau untuk memisahkan, bagaimana memisahkan benih yang bernas dan juga benih yang tidak bernas, kita atau saya biasanya melakukan menggunakan garam. Untuk teknisnya kita biasanya kita campurkan garam ke dalam air dan kita aduk. Dan kita memakai telur mentah, baik itu telur ayam ataupun telur bebek. Nanti ditaruh saja di airnya. Ketika itu masih tenggelam, maka berarti ukuran garamnya ini masih kurang. Tambahkan lagi garamnya, kita aduk lagi sampai telur ini, telur ayam atau telur bebek ini bisa mengapung. Kalau sudah bisa mengapung, telurnya diambil dan baru kita calon padi yang untuk benih ini kita taruh di dalam air itu dan kita aduk. Yang terapung ini kita buang, dan yang kita pakai nanti adalah benih padi atau bulur padi yang tenggelam itu. Dan benih padi yang tenggelam itulah namanya benih yang bernas. Saya biasanya melakukan proses menanam padi itu ketika benih padi dalam semaian itu sudah berumur 15 hari. Karena dalam umur 15 hari ini kesempatan untuk beranaknya itu akan lebih banyak daripada benih padi yang umurnya sudah tua, misalkan 25 hari atau bahkan sekitar 20 sampai 25 hari lah. Itu pasti anakannya akan lebih sedikit dibandingkan benih yang lebih muda, sekitar 15 hari itu. Untuk jarak tanam yang terbaik yang pernah kita lakukan itu adalah 21 ya, ada 30 nanti 20. Jadi 20 cm dan 30 cm. Itu yang terbaik yang sudah kita lakukan.